tak bernyawa terlakban dengan luka-luka yang tak wajar. Diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan bukan nama sembarangan. Rekam jejaknya yang pernah terlibat dalam kasus penanganan TPPO bukan orang biasa yang kebetulan jadi korban. Lebih dari 2 pekan sejak meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang masih belum menemui titik terang. Padahal Kapolda Metro Jaya telah berjanji untuk menuntaskan kasus ini dalam 7 hari. Fakta-fakta baru bahkan bermunculan usai Komisi Kepolisian Nasional meninjau langsung ke lokasi, seolah menambah pelik teka-teki meninggalnya Arya Daru Pangayunan. Tebir gelap masih menyelimuti kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya. Lebih dari 2 minggu berlalu, hasil otopsi masih jadi misteri. Menambah lagi spekulasi dan teka-teki terkait penyebab kematian. Mulai soal mengakhiri hidup, jadi korban pembunuhan, hingga kecelakaan yang disebabkan oleh henti napas saat melakukan stimulasi seksual yang dilakukan secara sadar. Namun, semua itu masih sebatas spekulasi. Dari kacamata pakar telematika, muncul beberapa bukti rekaman, terlihat sepintas ada beberapa kejanggalan. Sekarang kita ngelihat aktivitas pembongkaran jendela. Oke, jendela dibongkar pakai obeng saja, bisa kebuka dan keluar. Kalau memang itu yang terjadi, berarti harusnya keesokan harinya satu kosan itu pada kabur semuanya, tidak mau lagi tinggal di sana. Begitu retannya jendela di sana, kok cuma dicongkel sedikit, udah bisa dibuka. Jendela mana yang dicongkel di ujung dan kemudian bisa kebuka? Karena semuanya jendela kuncinya itu ada di tengah. Slotnya itu ada di tengah, nggak di ujung. Nah, dia kok bisa membongkar di ujung, kemudian bisa kebuka jendelanya. Ini kan sesuatu yang aneh. Kejanggalan lain terlihat dari waktu rekaman CCTV dibandingkan dengan durasi komunikasi antara Arya dan istrinya. Rekaman tampak seseorang tengah memegang ponsel tetapi tidak seperti melakukan percakapan. Kejanggalan yang berikutnya adalah kita bicara soal waktu penelponan. Saat seorang ini seliweran itu jam 00.27. Ya, sedangkan menurut pengakuan istrinya korban, saat terjadi teleponan, dia menelpon jam 00.48. Bagaimana mungkin sesama masih Indonesia, sesama masih waktu Indonesia bagian Barat, yang satu nelpon jam 00.48, kok diterimanya jam 00.27? Ya, nah ini jadi satu pertanyaan. Kalau ini dibilang berarti adalah bahwa ini waktu saat dia seliweran itu bukan menerima telepon dari si istri, tapi dari orang yang lain, dan dia tertangkap kamera, berarti harusnya pada saat dia ditelepon kembali 00.48, dia juga akan seliweran ke sana. Ada juga rekamannya, kenapa tidak ada? Ini ada satu kejanggalan. Dan kemudian kejanggalan yang berikutnya adalah sudut perekaman kamera. Oke, sudutnya. Bagaimana itu ada terjadi pergeseran. Ya, dalam hal itu saya kalau lihat masih ada terjadi pergeseran. Berarti ada yang menggeser kameranya. Oke, menggeser kameranya pada saat malam hari dan kemudian yang siang hari. Disebut ada kemungkinan lain, yakni soal rekayasa dalam bukti visual yang seharusnya menjadi salah satu petunjuk utama dalam penyidikan. Nah, kemudian mengenai durasi di situ ada durasi yang hilang. Ya, durasi ada rekaman yang hilang sekitar 20 detik. Saat itu terjadi, sempat ada pihak kepolisian, saya nggak nyebut namanya siapa, dia mantan polisi atau masih jadi polisi aktif. Orang dari membuka kunci yang cuma hanya digital, buka kunci, buka, masuk, kemudian lewat 20 detik itu kelihatan. Minimal buka pintu, pegang pintu di situ udah cukup kelihatan. Berarti ada orang yang seliweran datang, nah ini yang hilang, berarti ini ada yang dihapus. Sepanjang tugasnya, Arya terlibat langsung dalam evakuasi WNI di daerah-daerah konflik. Dari Taiwan hingga Iran, namanya selalu masuk dalam tim inti yang bergerak di lapangan. Pada tahun 2025, Arya menjabat sebagai diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Arya Daru sebagai salah satu saksi kunci dalam penanganan kasus perdagangan orang internasional. Sebagai saksi kunci, Arya dipercaya mengetahui modus
jaringan bahkan identitas para pelaku di balik mafia perdagangan manusia. Selain bukti CCTV yang mengusik logika bukanlah sekedar tindakan kekerasannya, melainkan properti yang digunakan seperti tak biasa, lakban berwarna kuning. Nah, biasanya dipakai oleh siapa? Misalnya dipakai untuk pabrik, dipakai untuk proyek. Nah, si korban ini punya kuning itu karena apa gitu? Atau jangan-jangan seperti yang Mas Adrian tadi sampaikan, apakah ini ada kode-kode tertentu? Karena di kriminologi juga ada kejahatan dengan simbolik gitu ya. Simbol-simbol apa yang akan disampaikan? Karena ini mencolok sekali gitu. Kan lakban yang beredar itu bening, coklat, hitam. Itu yang lazim dipakai oleh masyarakat. Ketika lakban dengan warna yang mencolok itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ini loh sudah di gitu ya. Nah, ini loh sudah di itu berarti sebetulnya ini simbol untuk siapa gitu. Apalagi kita ketahui tidak ada uang yang hilang, tidak ada barang yang hilang. Makanya itu ya kan kita bisa melihat ya, ketika dia ditemukan dalam kondisi yang sangat rapi, sepertinya tidak mungkin dia melakukan dengan cara melilitkan sendiri. Masalahnya adalah ketika dalam kondisi yang rapi, berarti dia tidur atau berakhir dengan sangat tenang. Nah, sangat tenang itu karena apa? Apakah dia mengkonsumsi obat sebelumnya atau tercemar oleh zat-zat kimia tertentu, begitu kan? Atau memang ada kekerasan sehingga dia sudah tidak ada nyawanya lalu dililit gitu. Nah, masalahnya lagi adalah kita tidak menemukan apapun selain barang bukti berupa lakban itu sendiri dan sidik jari si korban. Lalu yang lain kemana? Apakah di ujung atau di meter atau senti tertentu atau dari keseluruhan? Kita nggak tahu ini gitu ya. Karena kalau hanya di meter tertentu, yaitu di meter-meter terakhir atau di luar, itu berarti kan memang sengaja ditempelkan di situ. Polisi kini tidak hanya berhadapan dengan misteri penyebab kematian, tapi juga harus menyelami latar belakang profesional korban, menelusuri komunikasi terakhirnya, dan mencari tahu apakah ada benang merah antara tugasnya sebagai abdi negara dengan akhir hidupnya yang tragis. Misteri lakban kuning menjadi kunci pembuka, menantang aparat untuk mengungkap motif yang mungkin lebih gelap dari yang terlihat di permukaan. Adrian Ditya, Rio Pramasta melaporkan.